Dan pemirsa sudah bersama kami wali dari calon siswa yang tidak lolos PPDB Sistem Zonasi, Ayib Muhammad Adam Malik yang bergabung dari luar studio untuk membahas polemik PPDB Sistem Zonasi ini. Selamat malam Mas Ayib. Mas Ayib, Anda sampai harus mengukur lagi begitu ya, jarak dari rumah hingga sekolah begitu. Nah ini mengapa Anda lakukan, apa yang membuat Anda awalnya curiga ada yang tidak benar dengan PPDB Sistem Zonasi ini? Untuk pengukuran ini, saya bentuk dari kekecewaan saya yang mana sistem zonasi PPDB titik koordinat dari SMA ini, kalau menurut saya tidak sesuai karena ada yang berbeda-beda. Makanya kemarin itu saya coba untuk melakukan namanya verifikasi faktual. Namun posisi kemarin itu adalah bentuk kecewaan dari adik saya yang tersingkirkan pada sistem PPDB zonasi di tanggal 7 setelah penutupan pendaftaran. Nah, posisi sistem penutupan pendaftaran ini kan harusnya kalau ada orang yang mendaftarkan dan lain-lain calon peserta itu seharusnya tersistem langsung terupdate dan langsung tersingkir. Ini kenapa sistem ini masih ada verifikasi manual dari operator ataupun dari tim PPDB itu SMA 5 Kota Tangerang. Oke, berubahnya jarak ini ada penjelasan tidak? Mengapa bisa berbeda? Penjelasan dari sekolah hanya dibilang ada beberapa orang tua murid juga yang mengkomplain hal tersebut di tanggal 3 sampai 6. Nah, ketika adik saya terpental ini kan bukan di tanggal pendaftaran, namun setelah tanggal pendaftaran. Maka Senin itu tanggal 10 saya sebelum melakukan pengukuran dan mencoba mencari sampling yang terdekat, posisinya pihak sekolah hanya bisa menjelaskan ada perbaikan di tanggal 3 sampai tanggal 6 dan meminta data adik saya untuk dibicarakan ke pihak sekolah, dalam arti dari humas ke kepala sekolah dan nanti ke dinas, bahwasannya ada titik koordinat yang tidak sesuai. Makanya kalau secara sistem seharusnya sistem PPDB ini ketika titik koordinat itu ditentukan oleh sistem, bukan lagi dari siswa yang calon pendaftar menarik garis radius atau jarak dari rumahnya sampai ke sekolah. Posisi adik saya kalau dari radius jarak Google Map itu 4,12 dari rumah kami sampai ke sekolah, depan gerbang sekolah. Tapi titik koordinat ini kan tidak ditentukan jelas. Kalau pada saat itu saya bilang ini titik koordinat di mana, belum bisa menjelaskan yang jelas. Tapi pada saat perjalanan waktu di pihak sekolah bilang ada di titik tengah sekolah. Nah, kalau titik tengah emang posisi saya bisa 467. Tapi kalau dari Google Map, kalau titiknya sampai SMA 5 itu 438. Tapi kalau ini titiknya di tengah-tengah, kemungkinan besar bisa 467. Namun saya maksimalnya berapa memang jaraknya kalau di sekolah Anda itu sekolah yang Anda tuju ini, berapa titik maksimalnya di sana, Mas, untuk bisa diterima? 463 meter titik yang terakhir di kuota 152. Paling terakhir itu 152. Berarti Anda melebihi dari kuota itu ya, 4 kilometer lebih. Betul. Enggak 4 kilometer, 4 meter aja. 4 meter. Baik. Iya. Nah, selain itu Anda juga sempat menelusuri salah satu pendaftar PPDB yang katanya jaraknya paling dekat 59 meter dan menemukan tidak ada murid yang tercatat itu tinggal di sana. Itu betul, Mas Ayib? Posisinya bukan tidak ada namun di belakang sekolah. Posisinya itu benar-benar siswi tersebut ada di belakang sekolah. Hanya saja pengecekan saya kan terdekat, menurut saya adalah di samping. Namun rumah siswi tersebut ada di belakang dan betul nempel dengan tembok sekolah. Namun sekolah ini jarak luasnya aja 3.000 meter, lumayan besar, luas gitu.
Oke, baik. Nah, Mas Ayib, Anda sudah juga meminta klarifikasi dan melaporkan hal ini ke pemerintah daerah setempat untuk melakukan verifikasi faktual yang tadi Anda sebutkan. Apa sejauh ini temuan dari verifikasi itu? Sudahkah kemudian laporan Anda ini diteruskan begitu dan dieksekusi oleh pemerintah daerah? Untuk saat ini sih saya belum ada informasi lanjutan dari Ombudsman. Tapi kalau Ombudsman ini saya sudah melaporkan dari sejak hari Selasa tanggal 11. Namun kalau Inspektorat Provinsi Banten baru hari ini saya laporkan. Kenapa saya bilang adanya kejanggalan dan lain-lain? Karena ada asal sekolah dari SMP yang sangat jauh dari kota Tangerang, di luar kota Tangerang, ada di kabupaten SMP-nya asalnya, ada yang dari Jakarta Utara. Ini kan sangat tidak logis kalau dia bisa memiliki kakak atau rumah di kota Tangerang. Karena dari jarak kota Tangerang sampai ke Jakarta aja itu cukup makan waktu 1 jam. Atau apalagi ke kabupaten itu 30 menit lebih. Nah ini anak berangkat jam berapa? Gitu. Oke, baik. Mas Ayib, kalau Anda bisa memberikan masukan terkait dengan apa yang Anda alami, mungkin Anda juga bisa mengevaluasi apa yang Anda temukan, apa yang mau Anda sampaikan kepada pemerintah terkait hal PPDB sistem zonasi ini? Untuk saran saya, sistem PPDB ini harusnya di titik koordinatnya adalah dari sistem, dari online-nya atau aplikasinya. Dan calon siswa atau calon peserta itu tinggal menuliskan alamatnya saja. Nah, posisi di sistem tinggal terdeteksi garis lurusnya, radiusnya. Jadi posisinya bukan lagi dari murid ataupun calon peserta yang menarik garis radius. Dan saya meminta ke pemerintah, kalau ada oknum-oknum yang menitip kakak ataupun pindah dengan jarak bahasanya baru setahun lebih setengah, itu posisinya tolong diverifikasi kembali kalau anak tersebut memang udah kelas 2 atau kelas 3, itu diverifikasi kembali oleh Disdukcapil. Jangan sampai Disdukcapil juga menjadi permasalahan baru, dalam arti titip kakak ini, numpang kakak ke rumah orang. Ini kan jadi masalah ketika orang-orang yang asli siswa tersebut di daerah tersebut tidak keterima karena adanya orang-orang yang menitipkan kakak atau numpang kakak di rumah tersebut. Gitu. Oke, baik. Semoga masukan ini didengar oleh pemerintah. Dan sekarang bagaimana nasib adik Anda setelah tidak lolos begitu ya di SMA negeri tujuannya ini, Mas Ayib? Untuk adik saya saat ini masih di rumah. Hari Kamis nanti saya mau daftarkan ke SMA SMA swasta Muhammadiyah di Jalan Sawo Perum. Di sana nanti saya daftarkan. Baik, Mas Ayib, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam.